Pada bagian 1, kita akan mempelajari proses pencernaan yang terjadi dalam rongga mulut. Sebelum masuk rongga mulut, urutan proses pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dalam rongga mulut terdapat dua proses pencernaan. Yang pertama proses pencernaan secara mekanik, yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengunyahan makanan yang dibantu oleh lidah dengan gigi. Sementara proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan yang menggunakan enzim-enzim dalam rongga mulut. Sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah proses mengubah makanan dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan dapat diartikan sebagai suatu proses pencernaan makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia adalah mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam proses pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada rongga mulut, hati, dan pankreas. Pada saat makanan masuk pada rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 3 macam. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi mengoyak makanan. Gigi geraham berfungsi mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi untuk mencerna makanan adalah saliva. Saliva atau ludah adalah suatu cairan oral yang kompleks yang tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga ludah atau air liur. Dalam air liur terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah pati atau amilum dalam makanan menjadi gula. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dalam rongga mulut. Lidah juga berfungsi untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Dalam rongga mulut terdapat gigi, ludah, dan lidah. Gigi merupakan organ pencernaan dalam mulut yang menempel pada gusi. Email lapisan keras pelindung gigi, dentin tulang gigi, pulpa rongga gigi yang mengandung pembuluh darah dan syaraf, sementum lapisan luar akar gigi, dan gusi. Terdapat 3 macam gigi berdasarkan fungsinya. Yang pertama gigi seri untuk mengunyah makanan, yang kedua gigi taring untuk mengoyak makanan, yang ketiga gigi geraham untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Organ selanjutnya adalah lidah. Lidah mengandung papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Terdapat 3 fungsi lidah, yang pertama sebagai indera perasa, yang kedua sebagai alat pengaduk makanan, dan yang ketiga sebagai alat untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Fungsi ludah untuk mencerna makanan secara kimiawi, membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan sebagai larutan penyangga. Kelenjar ludah terdiri dari 1 glandula parotis, 2 glandula sublingualis, 3 glandula submandibularis. Pada materi bagian kedua, kita akan membahas tentang esofagus dan lambung. Faring merupakan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Dalam faring terdapat epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Ketika normal, epiglotis akan membuka, sedangkan ketika ada makanan, epiglotis akan menutup sehingga makanan akan masuk ke esofagus.
Dalam esofagus terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah kontraksi dan relaksasi dari otot polos untuk mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik ini membuat makanan menjadi bentuk gumpalan yang disebut dengan bolus. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Struktur lambung terdiri atas 1 kardia, 2 fundus, 3 pilorus, 4 rugae, 5 sfinkter esofageal, dan 6 sfinkter pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan peristaltik dan pencernaan secara enzimatik. Gerakan peristaltik dan asam lambung ini akan menghasilkan makanan yang disebut dengan kim. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong, terletak di bagian perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Dalam getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengemulsikan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman. Pada materi bagian ketiga, kita akan membahas tentang hati, pankreas, dan usus halus. Hati merupakan organ tubuh yang memiliki kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Fungsi hati dalam pencernaan adalah untuk metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Di dalam pankreas terdapat beberapa enzim. Yang pertama, enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan dalam kantung empedu, berfungsi untuk menghancurkan lemak. Usus halus merupakan saluran pencernaan lanjutan dari lambung yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, yang ketiga ada ileum. Enterosit, sel epitel silindris yang menyerap sari makanan. Sel goblet berfungsi untuk menghasilkan getah. Villi merupakan lipatan yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. 3 bagian dari usus halus adalah yang pertama duodenum. Duodenum merupakan tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantung empedu. Dan yang kedua ada jejunum, merupakan tempat terjadinya pencernaan enzimatis. Yang ketiga adalah ileum, tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya hingga 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdapat 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kedua, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan.
Di seluruh permukaan dindingnya terdapat pembuluh darah untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Pada materi bagian keempat, kita akan membahas tentang usus besar dan anus. Pertemuan antara usus halus dan usus besar yang menyempit disebut klep ileocekum. Klep ini berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak kembali ke usus halus. Usus buntu atau sekum adalah kantong yang terletak di muara ileum pada usus besar. Usus buntu memiliki appendix atau umbai cacing. Fungsi usus besar, 1. Membentuk massa feses atau kotoran, 2. Mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. 3. Membusukkan makanan dengan simbiosis bersama bakteri E. coli. Setelah dibentuk, feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan. Anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, bernama E. coli, berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ selanjutnya adalah rektum, merupakan ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang pada bagian pantat yang berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.